Selamat datang di channel Anubis. Buat kalian yang baru pernah mendengar channel Anubis, Anubis adalah channel yang akan membawakan kisah-kisah horor dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya kisah horor yang kami bawakan akan selalu dekat dengan kalian para pendengar. Pada kesempatan kali ini, pada episode pertama, Anubis akan membawakan kisah yang sempat viral di masanya. Sampai-sampai kisah ini sempat dijadikan film bioskop di Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu judul film ini atau sudah berandai-andai. Ya, jika kalian menjawab film ini adalah Keluarga Tak Kasat Mata, betul sekali. Jadi pada episode pertama ini, Anubis akan membawakan kisah tentang Keluarga Tak Kasat Mata. Oke. Kisah ini terjadi di salah satu daerah di Indonesia, lebih tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan daerah itu masih satu daerah sama tempat tinggal gua. Kisah ini ditulis pertama kali oleh Kak Genta di Kaskus. Kisah ini sempat viral di Indonesia, bahkan sempat jadi trending topik pembicaraan karena kisahnya yang horor dan mengerikan. Kisah ini terjadi oleh Kak Genta sendiri, sang penulis thread di Kaskus. Ia mengalami gangguan horor yang terjadi saat ia bekerja di salah satu publisher foto di Indonesia. Kebetulan dia bekerja di situ sebagai karyawan baru di kantor yang baru pula. Namun banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi di kantor barunya. Kak Genta pindah dari kantor lamanya menuju kantor baru yang terletak di daerah Jombor di DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Waktu itu Genta berposisi sebagai anak magang yang baru saja masuk sebagai karyawan di sana untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Pada awalnya Genta dan teman-temannya tidak merasakan hal yang janggal pada bangunan tersebut. Semuanya berjalan normal, semuanya berjalan seperti biasanya, sampai akhirnya mereka diposisikan atau tempatkan untuk tinggal di sana selama beberapa hari sambil menunggu teman-teman yang lain dari divisi lain datang ke gedung tersebut. Karena gedung tersebut lumayan besar ya, posisinya gedungnya lumayan besar. Jadi mereka di sana tinggalnya tidak banyak orangnya, mungkin hanya 4 atau 5 orang saja yang tinggal di sana. Mereka mencoba untuk berbaur dengan tempat di sana. Mereka mencoba untuk stay, melihat situasi di sana, dan ya kejanggalan pun hadir di ketika malam pertama. Waktu itu mereka dibagi menjadi beberapa tempat ya. Jadi mereka tidak menempati posisi atau ruangan yang sama. Mereka bersih-bersih di ruangan yang berbeda. Pada siang hari itu, hari pertama mereka masuk ke sana, mereka bersih-bersih sekitar 5 orang. Mereka bersih-bersih di sana, membersihkan ruangan yang ada di sana untuk segera bisa ditempati oleh teman-teman yang lain. Jadi kebetulan waktu itu mereka membersih-bersih, dan setelah bersih-bersih sore hari, Genta itu dapat jatah untuk mandi duluan. Jadi dia mandi di kamar mandi yang lokasinya tuh kalau tidak salah ada di daerah belakang ya, kamar mandi daerah belakang yang dekat dengan gudang, yang ternyata gudangnya itu memang nggak bisa dibuka. Jadi gudangnya itu selalu tertutup. Waktu itu Genta mandi sore hari, ada teman-temannya yang pergi juga izin untuk ke Indomaret dan juga Burjo itu tempat makan ya. Jadi mereka ke sana untuk membeli makan setelah capek bersih-bersih. Kemudian Genta mandi, awalnya biasa saja, tapi entah kenapa hawa di kamar mandi pun berubah. Yang awalnya biasa menjadi hawanya tidak enak. Bulu kuduk Genta pun merinding waktu itu. Genta juga waktu itu mandi tidak tenang, seperti ada yang mengawasi kamar mandi itu. Kemudian waktu itu Genta melihat di atas kamar mandi itu ada seperti celah. Mungkin kalau kalian teman-teman tahu ya, celah yang bisa melihat dari luar dalam ventilasi udara. Nah, Genta melihat ada seperti sapu ijuk hitam ya,
yang panjang menjulur dari luar masuk ke arah kamar mandi. Waktu itu Genta pun merinding aslinya, tapi dia mencoba untuk positive thinking. Mungkin dia merasa itu temannya sedang membersihkan area atas atau plafon menggunakan sapu hijau. Tapi kok makin lama makin panjang menjulur ke bawah. Akhirnya Genta pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya supaya tidak merasa takut di sana. Setelah dia keluar, dia melihat bahwa ternyata teman-temannya nggak ada. Teman-temannya itu pada, seperti yang aku bilang tadi, pada belanja atau pada makan di depan setelah membersihkan ruangan yang ada di bangunan tersebut. Ingin tahu kisah selanjutnya? Kalian juga bisa gabung di salah satu channel Discord kita, yaitu Anubis, yang nanti akan ada linknya. Kan bisa gabung di sana supaya kan juga bisa mendengar kisah-kisah horor yang sudah kita siapkan lebih lengkap, lebih lancar, dan lebih mantap.